Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat detektor, pernahkah kalian merasa penasaran bagaimana cara membuat pancingan yang benar-benar ampuh untuk L-detektor? Atau mungkin kalian sering bertanya-tanya, apakah ada trik tertentu agar alat ini bekerja maksimal? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas semuanya. Kalau kalian ingin memaksimalkan kemampuan L-detektor, mendapatkan hasil yang lebih akurat, dan tidak membuang waktu dengan pencarian yang sia-sia, pastikan kalian simak sampai akhir. Karena saya akan membongkar rahasia pancingan yang jarang sekali dibocorkan, mulai dari cara memilih bahan yang tepat, menyesuaikan dengan kondisi tanah dan lingkungan, hingga teknik yang membuat hasil deteksi jauh lebih optimal. Tapi semua ini kembali pada kebutuhan kalian. Memang, L-detektor sebenarnya sudah bisa bekerja maksimal tanpa pancingan sekalipun. Namun, saya menyadari bahwa setiap daerah memiliki kondisi tanah yang berbeda, dan disinilah pancingan bisa sangat membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Percayalah, setelah kalian menonton sampai tuntas, cara kalian menggunakan L-detektor tidak akan sama lagi. Bahkan hal-hal kecil yang sering terlewat pun akan kalian ketahui dan bisa langsung dipraktikkan. Jadi, jangan kemana-mana, ikuti terus penjelasannya sampai akhir, karena ini bisa jadi kunci sukses pencarian kalian dengan L-detektor. Soalnya banyak yang penasaran, bahan pancingan itu sebenarnya apa saja. Kenapa ada yang pakai cincin emas, tembaga, kartu SIM, magnet, batu mineral, buah-buahan dan lainnya. Dan, apa pengaruhnya terhadap hasil pencarian? Nah, di seri ini kita akan membahas secara bertahap, mulai dari pengertian, fungsi, sampai ke trik yang sering dipakai para pencari berpengalaman. Jadi begini, pancingan itu ibarat contoh, atau sampel, yang kita perlihatkan ke alat sebelum kita mulai mencari. Kalau target yang dicari adalah emas, kita bisa menaruh sedikit emas di bagian pancingan. Kalau targetnya batu mineral, ya kita siapkan batu akik yang sama. Prinsipnya mirip seperti kita mengenali bau kopi untuk mencari biji kopi, kalau hidung sudah kenal, akan lebih mudah menemukannya. Jenis pancingan terbagi menjadi dua kelompok besar, logam dan non-logam. Untuk logam, yang paling umum adalah emas, tembaga dan lainnya. Sedangkan untuk non-logam, ada yang menggunakan batu akik, kayu, bahkan bahan organik tertentu. Yang perlu diingat, setiap logam punya karakter respon yang berbeda. Ada yang sangat sensitif pada jarak jauh, ada yang lebih akurat pada jarak dekat. Faktor lingkungan seperti kelembaban tanah, kandungan mineral, dan cuaca juga ikut mempengaruhi kinerja pancingan. Mungkin terdengar aneh, tapi ada beberapa bahan yang dipercaya dapat meningkatkan respon alat deteksi, meskipun secara fisika mereka tidak menghantarkan listrik seperti logam. Salah satunya adalah batu-batuan mineral tertentu. Ada batu yang memiliki kandungan mineral logam dalam jumlah kecil, cukup untuk memberi pengaruh pada medan. Walaupun efeknya tidak sekuat logam murni, beberapa pencari menggunakannya sebagai tambahan pancingan untuk mengatur fokus alat pada area tertentu. Sekarang kita masuk ke mitos dan fakta. Pertama, ada anggapan bahwa semakin besar pancingan, semakin jauh jangkauannya. Faktanya, ukuran tidak selalu berbanding lurus dengan jarak deteksi. Yang lebih berpengaruh adalah kemurnian dan jenis logam yang digunakan. Ada mitos bahwa pancingan harus selalu sama persis dengan target. Misalnya, mencari emas murni harus pakai pancingan emas murni. Faktanya, banyak logam lain yang bisa membantu menemukan emas, walau hasilnya mungkin sedikit berbeda. Jadi, pancingan bukan hanya sekadar benda yang ditempelkan di alat. Dia adalah bagian dari strategi pencarian. Memahami karakter setiap pancingan, baik logam maupun non-logam, akan membuat pencari lebih peka dan lebih efisien. Sekarang kita masuk ke bagian penting yang sering dilupakan, yaitu perawatan pancingan. Pancingan, baik yang berbahan logam maupun non-logam, memiliki sifat yang bisa berubah seiring waktu. Perubahan ini bisa mempengaruhi kinerja di lapangan. Untuk pancingan logam seperti emas dan tembaga, masalah yang paling sering terjadi adalah oksidasi. Oksidasi ini membuat permukaan logam tertutup lapisan tipis yang bisa mengurangi interaksi medan. Cara mengatasinya sederhana, bersihkan pancingan secara berkala menggunakan kain halus yang kering atau sedikit lembab, lalu keringkan segera. Hindari penggunaan cairan kimia keras, karena bisa merusak struktur logam. Untuk pancingan non-logam, perawatannya berbeda. Misalnya, jika menggunakan batu mineral, pastikan batu disimpan di tempat yang kering dan memiliki tempat yang aman.
Batu yang retak atau pecah bisa mengubah sifatnya. Hal berikutnya yang tak kalah penting adalah penyimpanan. Pancingan sebaiknya disimpan di wadah tertutup yang bebas kelembapan. Di sini Ionica L Detector telah menyediakan 3 tempat penyimpanan khusus serta memiliki tutup yang sangat aman. Tujuannya adalah menjaga kestabilan medan alami yang dimiliki pancingan tersebut. Jangan menaruh pancingan berdekatan dengan magnet kuat atau alat elektronik yang memancarkan medan tinggi, karena bisa mempengaruhi pola medan pancingan. Kalau sering digunakan di lapangan, biasakan untuk memeriksa kondisi pancingan setiap selesai pencarian. Bersihkan, keringkan, dan simpan kembali di tempatnya. Dan satu lagi tips penting, jangan terlalu sering memindahkan pancingan dari satu alat ke alat lain, terutama kalau alat tersebut memiliki sistem kalibrasi yang sensitif. Hal ini bisa membuat akurasi menurun. Ingat, pancingan itu ibarat partner setia di lapangan. Kalau kita merawatnya dengan baik, dia akan memberi respon yang maksimal di saat kita benar-benar membutuhkannya. Sebelum sebuah pancingan dibawa ke lapangan, ada baiknya kita melakukan pengujian sederhana. Tujuannya adalah memastikan pancingan tersebut benar-benar selaras dengan target yang kita incar, entah itu emas, tembaga dan lainnya. Langkah pertama adalah uji respon jarak dekat. Caranya, letakkan target logam yang diinginkan di atas permukaan tanah atau lantai, lalu posisikan alat L detektor dalam kondisi siap pakai. Masukkan pancingan ke slot atau dudukan yang disediakan. Amati respon antena atau indikator alat. Kalau antena langsung mengarah atau memberi respon cepat, itu tanda pancingan sudah sinkron dengan target. Langkah kedua adalah uji penyesuaian medan. Ini dilakukan dengan menempatkan target yang sama, tapi dengan jarak yang lebih jauh atau terhalang benda lain, seperti kayu atau tanah tipis. Tujuannya melihat apakah pancingan tetap bisa mengarahkan alat pada target meski kondisi tidak ideal. Langkah ketiga adalah uji pembeda logam. Letakkan 2 jenis logam berbeda dalam jarak yang berdekatan, misalnya emas dan besi. Arahkan alat ke kedua objek tersebut, lalu perhatikan pergerakan antena. Pancingan yang baik akan lebih fokus pada target yang diinginkan dan mengabaikan logam lain. Terakhir, ada uji konsistensi. Lakukan pengujian yang sama beberapa kali di tempat berbeda. Kalau responnya stabil, berarti pancingan siap digunakan di lapangan. Perlu diingat, setiap pancingan memiliki karakter yang unik. Kadang pancingan yang efektif di tanah kering belum tentu sama hasilnya di tanah basah atau berair. Karena itu, pengujian ini sebaiknya dilakukan di lingkungan yang mirip dengan lokasi pencarian sesungguhnya. Dan ingat, semakin sering kita berlatih, semakin peka kita mengenali perbedaan respon alat. Pengalaman ini tidak bisa digantikan oleh teori semata. Memilih pancingan yang tepat bukan sekadar soal bahan logam, tetapi juga harus disesuaikan dengan jenis tanah dan kondisi medan. Pertama, untuk tanah berpasir atau daerah pantai. Medan seperti ini biasanya memiliki kadar garam yang tinggi. Pancingan berbahan tembaga murni atau campuran tembaga dan stainless sering lebih stabil, karena mampu mengurangi efek gangguan mineral dari pasir. Kedua, untuk tanah berbatu atau tanah pegunungan. Medan seperti ini memiliki kandungan mineral tinggi, termasuk besi alam. Ketiga, untuk tanah liat basah atau sawah. Tanah seperti ini mengandung kadar air tinggi yang kadang membuat sinyal alat menjadi berat. Pancingan berbahan emas murni atau campuran emas tipis pada tembaga cenderung memberi respon lebih cepat. Keempat, untuk daerah rawa atau lokasi yang terendam air. Pancingan berbahan stainless berkualitas tinggi dipadukan dengan sedikit unsur emas dapat membantu menjaga kestabilan respon alat meski berada di area berair. Yang perlu diingat, tidak ada satu jenis pancingan yang sempurna untuk semua medan. Para pencari berpengalaman biasanya membawa beberapa jenis pancingan sekaligus, lalu menggantinya sesuai kondisi di lapangan. Dan satu hal penting, meskipun bahan pancingan berpengaruh besar, keberhasilan tetap sangat bergantung pada cara kita membaca respon alat, mengendalikan gerakan, dan menjaga fokus pikiran. Dalam pencarian logam, non-logam atau emas, teknik penyapuan sangat menentukan keberhasilan. Pertama, posisikan alat pada ketinggian yang konsisten, biasanya 10-20 cm di atas permukaan tanah, kecuali jika medan mengharuskan sedikit penyesuaian. Jangan terlalu tinggi karena sinyal akan melemah, dan jangan terlalu rendah hingga alat menyentuh tanah, karena bisa mengganggu kestabilan respon. Kedua, gerakan alat L detektor dengan kecepatan lambat dan stabil. Penyapuan yang terlalu cepat sering membuat sinyal target terlewat.
Gunakan gerakan membentuk setengah lingkaran atau menyapu area secara rata dari kiri ke kanan, lalu maju satu langkah, dan ulangi. Ketiga, selalu perhatikan arah putaran antena atau perubahan sinyal. Jika antena mulai bergerak ke arah tertentu, ikuti arah tersebut sambil mempersempit area pencarian. Saat berada dekat target, gerakan alat dengan langkah yang lebih kecil untuk memastikan titik pusatnya. Keempat, pahami respon khas untuk target tertentu. Misalnya, emas biasanya memberikan respon yang lebih mantap dan stabil dibanding logam biasa, sedangkan logam biasa kadang memberi sinyal yang goyah atau berubah-ubah. Kelima, lakukan pemeriksaan silang. Setelah menemukan arah target, ubah posisi Anda 90 derajat dari titik awal, lalu ulangi penyapuan. Jika respon tetap mengarah ke titik yang sama, kemungkinan besar target memang ada di sana. Apa pernahkah Anda mendengar tentang adanya gangguan sinyal? Itu nyata adanya. Memang salah satu tantangan terbesar dalam pencarian logam atau emas adalah gangguan sinyal dan sinyal palsu. Pertama, pahami sumber gangguan alami. Tanah dengan kandungan mineral tinggi, bebatuan bermagnet, atau pasir besi sering mempengaruhi pembacaan alat. Walaupun alat modern sudah dirancang untuk meminimalkan efek ini, tetap diperlukan teknik penyapuan yang hati-hati agar tidak terkecoh. Kedua, waspadai sumber gangguan buatan. Sinyal listrik dari kabel bawah tanah, menara komunikasi, atau mesin berat bisa mempengaruhi kestabilan respon. Jaga jarak aman dari sumber-sumber ini saat pencarian. Ketiga, kenali sinyal palsu. Sinyal palsu biasanya muncul tiba-tiba namun menghilang ketika diulang dari arah berbeda. Sinyal asli akan tetap konsisten meskipun kita mengubah sudut penyapuan. Keempat, jangan terburu-buru menggali. Sebelum menggali, pastikan Anda sudah melakukan konfirmasi silang dari beberapa arah dan memastikan kekuatan sinyal cukup stabil. Kelima, gunakan mode atau pengaturan alat yang sesuai dengan kondisi medan. Misalnya, di area dengan banyak logam bekas, gunakan mode penyaringan yang lebih ketat agar tidak terganggu oleh target-target kecil yang tidak diinginkan. Ingat, pengalaman dan jam terbang akan membuat Anda lebih peka membedakan mana sinyal asli dan mana yang palsu. Tapi ada pula yang perlu kita perhatikan, soalnya banyak yang kurang memahami dalam hal ini. Begini, salah satu kunci keberhasilan pencarian logam atau emas adalah kemampuan memetakan area secara sistematis. Pertama, sebelum mulai, buatlah sketsa sederhana lokasi pencarian. Tandai titik awal, arah penyapuan, dan batas wilayah. Ini membantu memastikan semua area terjangkau tanpa ada bagian yang terlewat. Kedua, gunakan pola pencarian yang teratur. Pola zigzag atau grid sangat efektif untuk memastikan cakupan penuh. Jangan berpindah ke area lain sebelum pola di satu blok selesai. Ketiga, simpan catatan setiap sinyal yang Anda dapatkan, termasuk intensitasnya. Anda bisa menandainya di peta kertas atau menggunakan aplikasi GPS di smartphone untuk merekam koordinat. Keempat, jika memungkinkan, dokumentasikan dengan foto atau video setiap kali menemukan sinyal signifikan. Ini tidak hanya membantu dalam verifikasi, tetapi juga memudahkan evaluasi di kemudian hari. Kelima, jangan ragu untuk kembali ke lokasi yang pernah memberikan sinyal lemah. Perubahan cuaca, kelembaban tanah, atau sudut penyapuan bisa membuat sinyal menjadi lebih jelas di hari berikutnya. Dengan metode pemetaan yang disiplin, setiap langkah pencarian menjadi lebih efisien, dan peluang menemukan target berharga meningkat drastis. Sekarang, perlukah kita memperhatikan lingkungan? Sebetulnya, lingkungan dan waktu pencarian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mendeteksi emas atau logam. Pertama, perhatikan kelembaban tanah. Tanah yang sedikit lembab dapat membantu sinyal lebih stabil karena konduktivitasnya meningkat. Namun, tanah yang terlalu basah atau becek justru bisa membuat beberapa alat menjadi kurang akurat. Kedua, suhu udara yang terlalu panas bisa memengaruhi konsentrasi dan daya tahan fisik pencari. Pilihlah waktu pagi atau sore saat suhu lebih sejuk dan pencahayaan masih cukup baik. Ketiga, hindari pencarian saat hujan deras atau badai petir, bukan hanya karena alasan keamanan, tetapi juga karena kondisi tanah yang tidak stabil bisa memengaruhi pergerakan alat dan sinyal. Keempat, perhatikan kondisi vegetasi. Rumput tinggi, semak lebat, atau akar pohon bisa menghambat pergerakan alat. Membersihkan area pencarian sebelum mulai bisa membantu. Kelima, jika pencarian dilakukan di lokasi pantai atau perairan, perhatikan pasang surut. Saat air surut,
area yang biasanya terendam bisa diakses dan diperiksa. Keenam, pertimbangkan faktor gangguan elektromagnetik. Hindari pencarian terlalu dekat dengan kabel listrik besar, pemancar radio, atau menara telekomunikasi yang bisa mengacaukan sinyal. Memilih waktu dan kondisi lingkungan yang tepat akan meminimalkan hambatan teknis dan memaksimalkan potensi temuan. Ada pula yang tak kalah penting dari semua ini, yaitu dalam dunia pencarian emas atau logam berharga, etika dan keselamatan harus menjadi prioritas. Pertama, selalu hormati hak kepemilikan lahan. Jika lokasi pencarian berada di tanah milik pribadi, mintalah izin terlebih dahulu. Mengabaikan hal ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bisa merusak reputasi pencari. Kedua, jangan merusak lingkungan. Saat menggali, usahakan lubang ditutup kembali agar tidak membahayakan orang atau hewan yang melintas. Ketiga, jaga keselamatan diri. Gunakan perlengkapan pelindung seperti sepatu boot, sarung tangan, dan jika perlu, helm, terutama di area bebatuan atau tebing. Keempat, jika bekerja di daerah terpencil, beritahu keluarga atau teman lokasi pencarian, dan bawa alat komunikasi cadangan. Kelima, hindari pencarian di lokasi yang rawan longsor, dekat jurang, atau di daerah yang sedang terjadi konflik sosial. Keenam, jika menemukan benda yang berpotensi sebagai peninggalan sejarah, laporkan ke pihak berwenang. Menyimpan atau menjual benda bersejarah tanpa izin bisa berakibat hukum. Ketujuh, jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sapa penduduk setempat, jelaskan secara umum tujuan pencarian, dan jangan bersikap tertutup berlebihan sehingga menimbulkan kecurigaan. Dengan menjaga etika dan keselamatan, kegiatan pencarian bukan hanya aman, tetapi juga memberi kesan positif kepada orang lain. Kita menggunakan alat L-detektor harus terampil. Karena keberhasilan pencarian emas atau logam berharga tidak hanya bergantung pada kualitas alat, tetapi juga pada keterampilan penggunanya. Pertama, latih kepekaan tangan dan konsentrasi. Gunakan alat secara rutin di berbagai kondisi tanah. Semakin sering digunakan, semakin akurat insting Anda dalam membaca gerakan antena atau respon alat. Kedua, pahami karakter tanah. Tanah berpasir, tanah liat, tanah bercampur bebatuan, atau tanah basah akan mempengaruhi respon deteksi. Catat hasil setiap percobaan agar Anda tahu bagaimana alat bereaksi di setiap jenis tanah. Ketiga, gunakan metode cross-check. Jika menemukan sinyal, periksa dari arah berbeda untuk memastikan sumber sinyal memang berasal dari titik tersebut, bukan dari gangguan sekitar. Keempat, sesuaikan jarak langkah. Jangan berjalan terlalu cepat. Gerakan lambat memberi waktu pada alat untuk merespon dengan stabil. Kelima, lakukan kalibrasi secara berkala. Meski alat sudah canggih, tetap perlu dilakukan penyetelan untuk memastikan akurasi deteksi. Keenam, latih fokus mental. Saat mencari, kosongkan pikiran dari hal-hal yang tidak berkaitan. Fokus pada jenis target yang ingin ditemukan, sehingga sinyal yang datang lebih mudah dikenali. Ketujuh, gabungkan pengalaman dengan catatan lapangan. Setiap lokasi memiliki cerita unik. Dokumentasi akan membantu Anda mengembangkan strategi pencarian di masa depan. Oh ya, ini juga penting dipahami, bahwa setiap pencarian yang terarah membutuhkan peta, baik peta digital maupun manual. Pertama, sebelum memulai pencarian, lakukan survei awal area. Gunakan aplikasi peta di ponsel atau GPS untuk mengetahui bentuk topografi dan akses jalan. Kedua, tandai titik-titik yang mencurigakan. Misalnya, area yang pernah menjadi pemukiman tua, lokasi jalur perdagangan lama, atau daerah yang menurut cerita masyarakat memiliki sejarah penemuan logam. Ketiga, gunakan sistem grid. Bagi area menjadi kotak-kotak kecil dan telusuri satu persatu. Cara ini mencegah area terlewat dan memudahkan penelusuran ulang. Keempat, setelah mendapatkan sinyal, beri tanda fisik di lokasi tersebut, misalnya dengan patok kayu kecil, batu tersusun, atau cat semprot di tanah. Kelima, catat koordinat titik tersebut di buku catatan atau peta digital. Ini penting jika Anda ingin kembali mengecek atau melanjutkan penggalian di hari lain. Keenam, gunakan kode warna atau simbol. Misalnya, merah untuk sinyal kuat, kuning untuk sinyal sedang, dan biru untuk sinyal lemah. Simbol ini akan mempermudah pembacaan peta di masa depan. Ketujuh, jika bekerja dalam tim, pastikan semua anggota memahami sistem penandaan yang digunakan. Keseragaman kode akan menghindarkan kebingungan di lapangan. Dengan pemetaan dan penandaan yang rapi,
pencarian menjadi lebih sistematis dan hasilnya lebih maksimal. Ingat, keselamatan dan etika adalah pondasi utama dalam setiap kegiatan pencarian, apalagi jika melibatkan area terbuka atau lokasi bersejarah. Pertama, selalu pastikan perlengkapan keamanan lengkap. Gunakan sepatu safety, sarung tangan, topi pelindung, dan jika perlu, kacamata pengaman. Di medan yang bersemak atau berbatu, pakaian lengan panjang dan celana tebal sangat dianjurkan. Kedua, jangan bekerja sendirian di lokasi terpencil. Ajak minimal satu orang teman, baik sebagai pendamping maupun pengawas. Hal ini mengurangi risiko jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketiga, kenali kondisi cuaca. Hindari pencarian saat hujan deras, petir, atau angin kencang. Selain berbahaya, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kinerja alat. Keempat, selalu hormati aturan setempat. Jika area berada di tanah milik orang lain, mintalah izin terlebih dahulu. Jika berada di kawasan bersejarah, pastikan pencarian tidak merusak situs atau artefak penting. Kelima, jangan mengambil barang yang jelas-jelas merupakan benda cagar budaya tanpa melaporkannya ke pihak berwenang. Selain melanggar hukum, hal ini juga merugikan warisan sejarah bangsa. Keenam, jaga lingkungan sekitar. Tutup kembali lubang galian, jangan membuang sampah sembarangan, dan kembalikan kondisi alam seperti semula setelah selesai bekerja. Ketujuh, hindari membocorkan informasi lokasi berharga ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Data lokasi yang berpotensi mengandung logam mulia sebaiknya disimpan dengan aman. Dengan menerapkan keamanan dan etika, bukan hanya pencarian yang berjalan lancar, tetapi juga citra baik kita sebagai pencari akan terjaga. Alhamdulillah, semakin lama, Anda semakin paham cara menggunakan L-detektor dengan baik. Pahami baik-baik, merawat alat pencarian logam dan emas bukan hanya soal kebersihan, tapi juga memastikan performa tetap maksimal setiap kali digunakan. Pertama, setelah L-detektor selesai digunakan, bersihkan alat dari debu, tanah, atau lumpur. Gunakan kain lembut atau kuas kecil untuk membersihkan bagian sensitif, terutama area sensor dan sambungan. Hindari penggunaan air langsung pada komponen elektronik. Kedua, jika alat digunakan di area berair atau lembab, segera keringkan sebelum disimpan. Kelembaban yang dibiarkan terlalu lama dapat merusak komponen dalam. Ketiga, periksa baterai secara berkala. Jika alat tidak akan digunakan dalam waktu lama, sebaiknya lepaskan baterai untuk menghindari kebocoran cairan yang dapat merusak rangkaian elektronik. Keempat, simpan alat di tempat yang kering, sejuk, dan jauh dari paparan sinar matahari langsung. Gunakan tas atau kotak khusus untuk melindungi dari benturan dan debu. Kelima, lakukan pengecekan rutin pada bagian mekanik seperti handle, pengunci, dan sambungan kabel. Pastikan semuanya terpasang kuat dan berfungsi normal. Keenam, jika ada kerusakan, segera perbaiki sebelum digunakan kembali. Mengabaikan kerusakan kecil dapat berujung pada kerusakan besar yang mengurangi umur pakai alat. Ketujuh, simpan alat bersama perlengkapan pendukungnya seperti pancingan logam, kunci pengunci, dan catatan hasil pencarian. Menyimpan semua dalam satu paket akan memudahkan saat hendak digunakan lagi. Dengan perawatan yang tepat, ionika detektor dan perlengkapan lainnya akan selalu siap untuk digunakan, memberikan hasil yang maksimal di setiap pencarian. Jangan bermain brutal. Menentukan lokasi potensial adalah langkah penting sebelum memulai pencarian logam atau emas. Tanpa perencanaan, pencarian bisa memakan waktu lama dan hasilnya kurang maksimal. Pertama, pelajari sejarah lokasi tersebut. Daerah yang dulunya menjadi jalur perdagangan, pemukiman lama, atau kawasan tambang berpotensi menyimpan logam berharga. Sumber informasi bisa didapat dari cerita warga setempat, arsip daerah, atau catatan sejarah. Kedua, amati kondisi alam sekitar. Sungai yang berkelok, lembah yang dulunya dilalui aliran air, atau tanah dengan warna berbeda dari sekitarnya bisa menjadi tanda adanya kandungan logam atau mineral. Ketiga, perhatikan area yang jarang dijamah orang. Tempat-tempat yang sulit dijangkau biasanya menyimpan potensi karena minim gangguan dan penggalian sebelumnya. Keempat, gunakan teknik observasi alami. Misalnya, di daerah tertentu, tumbuhan tertentu hanya tumbuh di tanah yang kaya mineral. Memahami tanda-tanda alam seperti ini akan menambah peluang sukses. Kelima, kombinasikan data lapangan dengan insting. Meski teknologi membantu, pengalaman dan kepekaan rasa tetap menjadi kunci. Keenam, selalu perhatikan faktor keamanan dan perizinan.
Jangan sampai pencarian justru melanggar hukum atau membahayakan diri sendiri. Dengan memilih lokasi yang tepat, setiap pencarian akan lebih efektif dan peluang menemukan logam atau emas menjadi jauh lebih besar. Ada lagi yang tak kalah penting dari semua yang telah kita bahas. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya semakin semangat berbagi ilmu dan pengalaman. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti L-Detektor Official, karena masih banyak hal menarik lain yang perlu dipahami. Baik, kita lanjutkan. Usahakan, saat proses pencarian logam atau emas berlangsung, ada beberapa momen penting yang menentukan keberhasilan. Pertama, fokus pada sinyal awal. Sinyal pertama yang muncul seringkali menjadi penanda kuat adanya objek di bawah tanah. Jangan langsung mengabaikan sinyal lemah, karena logam kecil atau dalam bisa memberi tanda yang halus. Kedua, perhatikan konsistensi sinyal. Jika sinyal terus muncul pada titik yang sama meski alat digerakkan dari berbagai arah, kemungkinan besar ada objek yang patut diperiksa. Ketiga, jaga kecepatan gerakan alat. Gerakan terlalu cepat bisa membuat sinyal terlewat, sementara gerakan terlalu lambat bisa membuat pencarian menjadi kurang efisien. Keempat, waspadai gangguan lingkungan. Medan berbatu, akar pohon, atau tanah yang lembab dapat memengaruhi pembacaan alat. Pelajari pola gangguan ini agar tidak tertipu. Kelima, selalu catat koordinat atau tanda lokasi. Jika pencarian terhenti atau membutuhkan alat tambahan, data ini akan membantu kembali ke titik yang tepat. Keenam, tetap tenang dan sabar. Proses pencarian membutuhkan ketelitian, dan seringkali keberhasilan datang saat kita tidak terburu-buru. Momen-momen inilah yang sering membedakan pencari berpengalaman dengan pemula. Nah, setelah titik lokasi sudah ditentukan dengan akurat, langkah berikutnya adalah menggali. Pertama, gunakan alat gali yang sesuai dengan kondisi tanah. Untuk tanah gembur, cukup gunakan sekop atau cangkul kecil. Untuk tanah keras atau berbatu, gunakan linggis atau palu tanah. Kedua, jangan langsung menggali tepat di titik sinyal. Buatlah lubang sedikit di sisi luar titik tersebut, kemudian gali miring menuju lokasi target. Cara ini mengurangi risiko merusak benda yang terkubur, terutama jika terbuat dari logam mulia atau memiliki nilai sejarah. Ketiga, lakukan penggalian secara bertahap. Setiap lapisan tanah yang diambil, periksa kembali dengan alat detektor untuk memastikan target masih berada di bawah atau sudah terangkat. Keempat, jika target berada di dalam bongkahan tanah, pisahkan bongkahan tersebut dan periksa perlahan. Banyak pencari emas pemula yang melewatkan target karena terburu-buru membuang gumpalan tanah yang berisi logam kecil. Kelima, selalu utamakan keselamatan. Hindari menggali lubang terlalu dalam tanpa penopang pada tanah yang rawan longsor. Keselamatan pencari jauh lebih penting daripada objek yang dicari. Keenam, setelah selesai, kembalikan kondisi tanah sebisa mungkin seperti semula. Selain menjaga lingkungan, ini juga mencegah orang lain mengetahui lokasi pencarian. Pertanyaannya, bagaimana jika telah menemukan target? Oke, setiap kali Anda menemukan logam, baik itu emas dan logam lain, perlakuan pertama sangat menentukan nilai akhirnya. Pertama, jangan langsung membersihkan temuan dengan cara kasar. Benda berharga, terutama yang memiliki nilai sejarah atau antik, bisa kehilangan nilainya jika dipoles berlebihan atau tergores. Kedua, untuk emas atau perak, cukup bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kain lembut. Jangan gunakan bahan kimia yang keras sebelum Anda yakin tidak merusak lapisan atau patina alaminya. Ketiga, untuk benda berkarat seperti besi tua, gunakan sikat kawat halus secara perlahan. Namun jika benda tersebut kemungkinan pusaka atau artefak, sebaiknya simpan apa adanya dan konsultasikan ke ahli sebelum dibersihkan. Keempat, simpan setiap temuan dalam wadah terpisah. Jangan mencampur emas dengan logam lain, karena gesekan bisa membuat goresan atau kerusakan permukaan. Kelima, dokumentasikan setiap temuan dengan foto dan catatan lokasi. Data ini akan sangat berharga jika suatu hari Anda ingin menjualnya atau membuktikan keaslian asal-usulnya. Keenam, jika menemukan benda yang diduga bernilai sejarah tinggi atau terkait hukum, pertimbangkan untuk melapor sesuai peraturan setempat. Hal ini untuk menghindari masalah di kemudian hari. Perlu kita pahami, pencarian logam dan emas bukan hanya soal alat dan teknik, tapi juga soal fisik dan mental. Tanpa stamina yang baik, pencarian mudah terhenti sebelum target ditemukan. Pertama, selalu siapkan tubuh sebelum berangkat.
Lakukan pemanasan ringan seperti peregangan atau jalan cepat selama 5-10 menit. Ini membantu mengurangi risiko cedera saat bergerak di medan berat. Kedua, jangan lupakan asupan air. Dehidrasi bisa membuat tubuh cepat lelah dan konsentrasi menurun. Bawalah air minum yang cukup, dan minumlah sedikit demi sedikit, jangan menunggu haus. Ketiga, bawa bekal makanan ringan berenergi, seperti kurma, kacang, atau biskuit gandum. Makanan ini membantu menjaga tenaga tanpa membuat perut terlalu penuh. Keempat, atur ritme pencarian. Gunakan metode 25-30 menit bekerja, lalu istirahat 5 menit. Ritme ini membantu menjaga fokus dan stamina lebih lama. Kelima, pilih pakaian yang nyaman dan sesuai cuaca. Gunakan sepatu yang kuat namun fleksibel, agar langkah stabil dan aman di berbagai medan. Keenam, jangan memaksakan diri jika sudah merasa lelah atau cuaca memburuk. Keselamatan selalu lebih penting daripada hasil pencarian hari itu. Ketujuh, jaga semangat dengan membuat target harian yang realistis. Catat setiap keberhasilan, sekecil apapun, agar motivasi tetap terjaga. Tidak semua lokasi punya potensi logam atau emas. Penentuan titik yang tepat sangat menentukan keberhasilan pencarian. Salah satu cara paling alami untuk memperkirakan lokasi potensial adalah dengan membaca tanda-tanda alam. Pertama, perhatikan kondisi tanah. Tanah yang pernah mengalami erosi atau longsor sering membawa material dari daerah hulu, termasuk logam berat. Area dekat tebing sungai, kaki bukit, atau jalur air lama sering menjadi lokasi potensial. Kedua, amati warna tanah dan bebatuan. Warna tanah kemerahan atau kehitaman, atau adanya batu-batu berkilau seperti kuarsa, sering menjadi indikasi adanya mineral berharga di sekitar. Ketiga, perhatikan vegetasi. Ada jenis tanaman tertentu yang tumbuh subur di tanah dengan kandungan mineral tertentu. Misalnya, tumbuhan yang tumbuh di tanah berpasir dekat sungai berbatu kadang menjadi penanda jalur mineral. Keempat, lihat pola aliran air. Tikungan luar sungai biasanya memiliki arus lebih kuat yang mampu mengendapkan material berat seperti emas di bagian dasar. Sedangkan di daerah aliran yang melambat, partikel halus dan ringan cenderung menumpuk. Kelima, pelajari sejarah lokasi. Wilayah yang dulu menjadi jalur perdagangan, tempat tinggal, atau area tambang tua sering menyimpan logam atau benda berharga yang tertinggal. Keenam, gabungkan pengamatan alam ini dengan bantuan teknologi detektor. Tanda alam membantu mempersempit area pencarian, sedangkan detektor memastikan keakuratan titik. Bagaimana dengan sungai? Sungai dan perairan dangkal adalah salah satu lokasi terbaik untuk menemukan logam, terutama emas. Hal ini karena air memiliki kemampuan alami untuk memisahkan material berdasarkan beratnya. Pertama, pahami perilaku arus air. Emas dan logam berat cenderung terendap di bagian dasar sungai, terutama di celah bebatuan atau di belakang batu besar yang memecah arus. Daerah ini menjadi kantong emas yang sering luput dari perhatian. Kedua, manfaatkan musim kemarau. Saat air surut, banyak area dasar sungai yang biasanya terendam akan terlihat, memudahkan pencarian tanpa harus menyelam terlalu dalam. Ketiga, gunakan teknik grid search, atau pencarian berpola. Bagi area sungai menjadi beberapa jalur pencarian, lalu telusuri satu persatu secara sistematis agar tidak ada titik yang terlewat. Keempat, perhatikan sedimen dan pasir hitam di dasar sungai. Pasir hitam biasanya mengandung mineral berat seperti magnetit, hematit, atau bahkan partikel emas. Kelima, untuk sungai berbatu, arahkan detektor perlahan mengikuti kontur batuan. Banyak logam terperangkap di sela atau di bawah bebatuan yang besar. Keenam, selalu perhatikan faktor keamanan. Gunakan sepatu anti-selip, sarung tangan, dan pastikan alat elektronik aman dari cipratan air. Bagaimana dengan hutan yang lebat? Hutan lebat dan tanah yang tertutup vegetasi sering menjadi lokasi yang menyimpan banyak potensi temuan, baik itu peninggalan kuno, logam mulia, maupun benda bersejarah. Pertama, pahami sejarah lokasi. Banyak hutan dulunya merupakan jalur perdagangan, pemukiman kuno, atau bahkan medan pertempuran. Pengetahuan ini bisa memperbesar peluang penemuan. Kedua, perhatikan tanda-tanda alam. Pohon besar yang tumbuh tunggal di area lapang, gundukan tanah aneh, atau batu besar yang berbeda warna dari lingkungan sekitarnya sering menjadi penanda lokasi penting. Ketiga, bersihkan area pencarian dari daun kering dan ranting di permukaan. Ini membantu alat bekerja maksimal dan mengurangi gangguan sinyal. Keempat,
gunakan gerakan lambat dan stabil. Vegetasi dapat mengganggu ayunan detektor jika terlalu cepat, sehingga ada kemungkinan target kecil terlewat. Kelima, manfaatkan mode diskriminasi pada detektor untuk memfilter sinyal dari sampah logam seperti kaleng atau kawat karatan, karena area hutan sering bercampur material modern. Keenam, untuk hutan rawa atau lembab, pastikan alat tahan air atau diberi pelindung tambahan, dan selalu gunakan sepatu boot agar aman dari lumpur atau hewan berbahaya. Seperti yang kita tahu, situs bersejarah memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi para pencari, karena biasanya menyimpan potensi temuan bernilai tinggi, baik secara material maupun sejarah. Namun, area ini juga memiliki aturan ketat dan etika khusus yang wajib dipahami. Pertama, pahami peraturan hukum setempat. Beberapa negara atau daerah melarang penggalian di situs bersejarah tanpa izin resmi. Pelanggaran bisa berakibat sanksi berat, mulai dari denda besar hingga hukuman pidana. Kedua, fokus pada pendekatan ilmiah. Jika berada di lokasi bersejarah, dokumentasikan posisi temuan, foto kondisi sekitarnya, dan catat detailnya. Ini akan memudahkan proses identifikasi dan melestarikan nilai sejarahnya. Ketiga, hindari merusak struktur asli situs. Misalnya, jangan membongkar dinding bata kuno, batu prasasti, atau arca yang masih utuh. Keempat, jika menemukan benda yang diduga penting secara arkeologis, sebaiknya laporkan pada pihak berwenang atau lembaga arkeologi. Hal ini tidak hanya menjaga nilai sejarah, tetapi juga membangun reputasi positif bagi komunitas pencari. Kelima, sadarilah bahwa beberapa lokasi masuk kategori daerah terlarang, bukan karena alasan hukum semata, tetapi juga demi keselamatan. Misalnya, bekas medan perang dengan sisa amunisi aktif, area bekas tambang yang rawan runtuh, atau situs dengan risiko bencana alam. Keenam, gunakan alat dari jarak aman di lokasi berisiko. Misalnya, manfaatkan detektor dengan jangkauan jauh tanpa harus berada tepat di atas titik target. Bagaimana dengan lokasi? Setiap lokasi memiliki karakter tanah dan kondisi lingkungan yang berbeda, dan ini sangat mempengaruhi performa detektor. Memahami karakter medan akan membuat pencarian menjadi jauh lebih efektif. Pertama, untuk tanah mineral tinggi atau mengandung banyak besi alami, gunakan pengaturan yang lebih selektif. Kurangi sensitivitas sedikit, namun tingkatkan kemampuan diskriminasi untuk memfilter logam yang tidak diinginkan. Kedua, di tanah basah atau setelah hujan, sinyal detektor biasanya menjadi lebih stabil. Air membantu menghantarkan gelombang elektromagnetik, sehingga target logam bisa lebih mudah terbaca. Namun, hati-hati dengan medan berlumpur yang dapat menyulitkan penggalian. Ketiga, di area berbatu atau berkarang, posisi antena harus lebih stabil. Hindari terlalu sering mengayun cepat, karena pantulan gelombang dari batu keras bisa memicu sinyal palsu. Keempat, di pantai atau area berpasir, perhatikan perbedaan antara pasir kering dan basah. Pasir basah biasanya lebih ramah pada detektor, tapi pasir kering memerlukan pengaturan yang sedikit lebih peka untuk menangkap target kecil. Kelima, saat pencarian di area dengan banyak sampah logam, seperti bekas pasar atau lokasi pemukiman lama, gunakan mode deteksi yang fokus pada logam mulia. Ini akan menghemat waktu dan energi. Keenam, jangan lupa untuk selalu mengkalibrasi ulang alat sebelum berpindah lokasi, agar pembacaan tetap akurat. Apa yang perlu dipahami buat pemula? Dalam pencarian logam dan emas, pemula sering membuat kesalahan yang bisa mengurangi efektivitas atau bahkan merusak alat. Mengenali kesalahan ini akan membantu Anda bekerja lebih efisien. Kesalahan pertama, terlalu cepat mengayunkan alat. Banyak pemula terburu-buru, sehingga sinyal halus dari logam kecil atau dalam terlewatkan. Solusinya, gerakan lambat, stabil, dan konsisten. Kesalahan kedua, tidak memperhatikan gangguan lingkungan. Kabel listrik, batuan mineral tinggi, atau logam sampah bisa memicu sinyal palsu. Solusinya, pelajari medan sebelum mulai dan gunakan mode diskriminasi jika tersedia. Kesalahan ketiga, tidak mencatat lokasi atau sinyal. Tanpa catatan, Anda bisa kehilangan titik potensial penting. Solusinya, buat catatan lapangan lengkap dengan koordinat dan tanda visual. Kesalahan keempat, kurang memperhatikan kondisi fisik dan mental. Lelah atau dehidrasi akan menurunkan fokus. Solusinya, atur ritme pencarian, minum air cukup, dan istirahat teratur. Kesalahan kelima, terlalu cepat menggali tanpa memastikan sinyal. Bisa merusak target atau melewatkan logam kecil.
Solusinya, lakukan pengecekan silang sebelum menggali. Kesalahan keenam, merusak lingkungan. Lubang galian dibiarkan terbuka, sampah berserakan, atau merusak vegetasi. Solusinya, selalu kembalikan kondisi area seperti semula. Kesalahan ketujuh, mengabaikan peraturan dan etika di lokasi bersejarah atau tanah orang lain. Solusinya, selalu minta izin, patuhi hukum, dan laporkan temuan penting bila perlu. Dengan mengenali dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, pencarian menjadi lebih aman, efektif, dan hasilnya lebih maksimal. Baik, kita lanjut. Pancingan atau bahan pendukung memiliki peran penting dalam membantu detektor mengenali target dengan lebih akurat. Memilih pancingan yang tepat akan meningkatkan kepekaan alat dan memperbesar peluang menemukan logam atau emas. Pertama, sesuaikan pancingan dengan jenis target. Untuk emas, gunakan pancingan yang mengandung logam mulia, sedangkan untuk logam biasa, pancingan berbasis besi atau stainless bisa digunakan. Kedua, jumlah pancingan harus proporsional. Terlalu sedikit bisa membuat respon alat kurang stabil, terlalu banyak bisa menimbulkan gangguan sinyal. Umumnya, 1-5 biji sudah cukup tergantung ukuran dan jenis pancingan. Ketiga, pastikan pancingan bersih dan bebas dari karat. Karat atau kotoran pada pancingan bisa memengaruhi pembacaan sinyal alat. Keempat, hindari pencampuran logam yang bisa menimbulkan gangguan. Misalnya, emas dicampur logam magnetik yang kuat dapat mempengaruhi keakuratan alat. Kelima, sesuaikan pancingan dengan medan. Di tanah mineral tinggi atau berpasir, pancingan dengan daya tarik lebih halus biasanya lebih efektif. Keenam, simpan pancingan secara terpisah dari alat dan benda logam lain agar tidak saling mengganggu. Gunakan wadah khusus atau tas kecil untuk pancingan. Ketujuh, lakukan uji coba sebelum pencarian utama. Hal ini untuk memastikan alat dan pancingan bekerja selaras dan memberikan respon yang konsisten. Sekarang, apa hubungannya alat L-detektor dengan mental kita? Jadi begini, keberhasilan pencarian logam atau emas tidak hanya bergantung pada alat dan pancingan, tetapi juga pada kondisi mental dan fokus pencari. Menggabungkan ketiganya akan menghasilkan pencarian yang lebih akurat dan efisien. Pertama, sebelum memulai pencarian, kosongkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu. Fokus sepenuhnya pada target yang ingin dicari. Mental yang tenang meningkatkan sensitivitas Anda dalam membaca respon alat. Kedua, pegang pancingan dengan stabil, jangan goyangkan atau hentakan. Gerakan yang konsisten membantu alat membaca medan dengan lebih akurat. Ketiga, sesuaikan intensitas fokus dengan kondisi medan. Di medan yang berat atau penuh gangguan, tingkatkan konsentrasi dan gerakan lebih lambat untuk memastikan sinyal tidak terlewat. Keempat, gunakan pancingan sebagai perpanjangan indera. Bayangkan target yang dicari, namun jangan memaksakan imajinasi. Biarkan respon dari alat dan pancingan yang memandu gerakan Anda. Kelima, evaluasi setiap sinyal dengan tenang. Jangan terburu-buru menggali, periksa konsistensi dan arah sinyal sebelum mengambil tindakan. Keenam, jika alat menunjukkan sinyal yang kuat, tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Kesabaran adalah kunci untuk mengidentifikasi target dengan benar. Dengan menggabungkan mental fokus, penggunaan pancingan, dan alat detektor, setiap pencarian akan menjadi lebih sistematis dan peluang menemukan logam atau emas akan meningkat secara signifikan. Bagaimana dengan waktu pencarian? Waktu pencarian sangat berpengaruh pada efektivitas dan keselamatan pencari. Mengatur jadwal dan durasi yang tepat membantu menjaga stamina, fokus, dan performa alat. Pertama, pilih waktu dengan kondisi cahaya yang baik. Pagi hingga siang hari biasanya ideal karena pencahayaan alami membantu melihat medan, vegetasi, dan tanda-tanda alam dengan jelas. Kedua, hindari pencarian saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, angin kencang, atau panas terik. Kondisi ini bisa mengganggu pembacaan alat dan membahayakan keselamatan. Ketiga, atur durasi pencarian secara realistis. Idealnya, gunakan ritme 25-30 menit bekerja diikuti 5-10 menit istirahat. Ritme ini menjaga fokus dan mengurangi kelelahan. Keempat, perhatikan faktor musim. Beberapa lokasi lebih mudah diakses saat musim kemarau, sedangkan musim hujan bisa membuat tanah licin atau sungai meluap, menyulitkan pencarian. Kelima, hindari terlalu lama berada di satu titik tanpa hasil. Jika target tidak muncul setelah beberapa pengulangan, pindahkan lokasi atau evaluasi metode yang digunakan. Keenam, buat catatan harian pencarian. Jam,
Durasi, kondisi medan, dan hasil sementara dicatat agar strategi bisa diperbaiki di sesi berikutnya. Dengan pengaturan waktu yang tepat, pencarian menjadi lebih terencana, aman, dan peluang menemukan target meningkat signifikan. Jangan lupa, setelah proses pencarian selesai, langkah-langkah akhir sangat penting untuk menjaga keamanan. Ada lagi yang tak kalah penting dari semua yang telah dibahas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya semakin semangat berbagi ilmu dan pengalaman. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti L-Detektor Official, karena masih banyak hal menarik lain yang perlu dipahami, etika, dan kesiapan alat untuk sesi berikutnya. Pertama, rapikan lokasi. Tutup kembali lubang galian, kembalikan tanah dan vegetasi seperti semula. Ini menjaga lingkungan tetap lestari dan mengurangi risiko orang lain tersandung atau cedera. Kedua, simpan temuan dengan aman. Pisahkan berdasarkan jenis logam atau nilai sejarah. Gunakan wadah atau kantong khusus agar tidak saling menggores atau rusak. Ketiga, bersihkan alat dan pancingan. Hapus debu, tanah, atau sisa lembab dengan kain lembut dan simpan di tempat kering. Perawatan ini menjaga alat tetap akurat dan awet. Keempat, catat hasil pencarian secara rinci. Lokasi, jenis temuan, kondisi tanah, dan catatan tambahan akan sangat berguna untuk pencarian berikutnya atau jika ingin memverifikasi nilai temuan. Kelima, evaluasi pencarian. Tinjau metode, pancingan, dan strategi yang digunakan. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk sesi berikutnya. Keenam, perhatikan kesehatan diri. Istirahat cukup, minum air, dan makan setelah pencarian agar tubuh pulih sepenuhnya. Dengan menutup sesi pencarian secara tertata, Anda tidak hanya menjaga lingkungan dan alat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pencarian di masa depan. Panduan ini membahas secara lengkap teknik pencarian logam dan emas dengan L-Detektor. Bagaimana strategi yang aman serta efektif? Maka cara terbaiknya adalah persiapan alat dan pancingan, bersihkan alat sebelum digunakan, pastikan baterai penuh, dan pancingan sesuai target. Untuk emas gunakan pancingan logam mulia, untuk logam biasa pancingan besi atau stainless. Sesuaikan jumlah pancingan 1-5 biji tergantung ukuran dan kondisi medan. Mental dan fokus, kosongkan pikiran, fokus pada target, dan gunakan pancingan sebagai perpanjangan indera. Gerakan stabil dan evaluasi sinyal sebelum menggali. Menentukan lokasi, pelajari sejarah lokasi, perhatikan tanda alam, warna tanah, vegetasi, pola aliran air, dan area yang jarang dijamah. Gunakan kombinasi insting dan alat detektor. Teknik pencarian medan berbeda. Sungai, fokus di dasar, belakang batu besar, gunakan ritme grid search, manfaatkan air surut. Hutan, vegetasi, bersihkan permukaan, gerakan lambat, perhatikan tanda pohon atau gundukan tanah. Situs bersejarah, patuhi hukum, jangan merusak, dokumentasikan temuan, laporkan benda penting. Menggali dengan tepat, gali miring, bertahap, periksa setiap lapisan, jangan terburu-buru, jaga keselamatan. Merawat dan menyimpan alat, bersihkan debu dan lumpur, keringkan setelah basah, simpan di tempat kering, periksa komponen. Mekanik secara rutin, stamina dan waktu pencarian, pemanasan sebelum mulai, minum cukup air, makan ringan berenergi, ritme kerja 25-30 menit dengan 5-10 menit istirahat, pilih waktu dan musim yang tepat. Menghindari kesalahan pemula, jangan terlalu cepat mengayun alat, catat lokasi, hindari gangguan, jangan merusak lingkungan, patuhi etika dan hukum. Perlakuan temuan, jangan membersihkan dengan kasar, pisahkan berdasarkan jenis, simpan aman, dokumentasikan lokasi, konsultasikan benda bersejarah sebelum dibersihkan. Optimasi alat dan pancingan, sesuaikan dengan medan, kalibrasi ulang sebelum berpindah lokasi, gunakan mode diskriminasi di area banyak sampah logam, gabungkan alat, pancingan, dan fokus mental untuk hasil maksimal. Langkah akhir, rapikan lokasi, simpan temuan, bersihkan alat, catat hasil pencarian, evaluasi strategi, jaga kesehatan setelah pencarian. Dengan panduan ini, setiap sesi pencarian menjadi aman, efektif, dan berpeluang besar menemukan logam maupun emas sesuai target. Oke kawan, demikian panduan lengkap pencarian logam dan emas, mulai dari persiapan alat, penggunaan pancingan, teknik pencarian di berbagai medan, hingga perawatan temuan dan langkah akhir setelah pencarian. Ingatlah,
Keberhasilan bukan hanya tentang alat atau pancingan, tetapi juga fokus, kesabaran, dan etika di lapangan. Selalu utamakan keselamatan, jaga lingkungan, dan hargai nilai sejarah setiap temuan. Semoga panduan ini membantu setiap pencarian Anda menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan membawa hasil yang memuaskan. Teruslah belajar, berlatih, dan eksplorasi dengan bijak. Sampai jumpa di panduan dan tips berikutnya. Selamat mencari dan semoga keberuntungan selalu menyertai langkah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.